Paceka Buddha tahu kan, dengan sama-sama Buddha tahu kan? Kalau sama-sama Buddha ini artinya orang yang menjadi Buddha dengan kekuatan sendiri, dengan usaha sendiri, dan mampu mengajarkan dhamma kepada para dewa dan manusia, sehingga seorang sama-sama Buddha disebut Sapa Dewa Manusanang, guru para dewa dan manusia. Paham sampai di sini? Yang lalu kalau Paceka Buddha, kalau saya terlalu cepat ngomong nanti Romo kasih tahu. Kalau Paceka Buddha itu artinya orang yang menjadi Buddha dengan kekuatan sendiri, dengan usaha sendiri, tetapi tidak mampu mengajarkan dhamma kepada para dewa. Dia hanya mampu mengajarkan dhamma kepada manusia, dan itu pun dalam lingkup yang sedikit saja. Jadi sampai di sini paham maksudnya? Paham Romo ya? Dia tapi Paceka Buddha itu yang mencapai kebudaan itu karena keyakinan kan? Enggak, itu Paceka namanya Buddha. itu bodhisatwa, itu namanya ada sadadika, bodhisatwa, panyadika, wiryadika, itu beda lagi, beda konteks. Apalagi? Sampai di sini paham maksudnya bedanya sama-sama Buddha dengan Paceka Buddha, paham? Ya, kalau ini sudah paham, arahata, anagami, sakadagami. Lalu yang ke-11, orang yang mencapai jana di luar ajaran Buddha. Jadi mereka bukan pengikut Buddha, bukan praktisi dhamma, tapi mampu mencapai jana. Contoh seperti Alara Kalama dan Udakara Makuta pada saat Pangeran Siddhartha berkelana. Masih ingat nggak? Waktu itu kan Pangeran Siddhartha pergi dari istana, itu kan belum ada dhamma, belum ada Buddha kan? Tapi dia berguru kepada guru meditasi, yaitu Alara Kalama dan Udakara Makuta. Keduanya kan orang-orang yang sudah mencapai jana. Sehingga dari situlah sang Buddha, Pangeran Siddhartha belajar tentang teknik samatha bhawana dari Udakara Makuta dan Alara Kalama. Jadi mereka adalah orang yang mencapai jana tapi di luar ajaran Buddha. Berarti ya, kalau di zaman sekarang ini orang yang tidak Buddhis pun itu yang dimaksud Bisa ya. mencapai jana, Walaupun ya. agama yang lain gitu ya. Dia mempunyai mungkin dia dari praktisi, kayak di India kan banyak praktisi para samana, para brahmana yang sebagai praktisi meditasi mampu mencapai jana. Itu namanya orang yang mencapai jana di luar ajaran Buddha. Tapi orang yang mencapai bukan jana, siswa Buddha, ya. bukan praktisi Gini dhamma, Bade, kalau tapi orang mencapai yang non Buddhis mencapai jana, dia tetap itu ya, istilah tetap Sotapannya, Sakadagami, Anagami. Enggak, jana itu belum sampai kesucian. Oh. Orang yang mencapai jana belum tentu mencapai kesucian. Orang yang mencapai kesucian pun belum tentu punya jana. Karena apa? Orang yang mencapai jana adalah hasil dari meditasi. Jana itu adalah hasil final dari meditasi samatha bhawana. Sedangkan untuk mencapai Sotapanna, Sakadagami, Anagami, Arahat ini tidak bisa dengan samatha bhawana, tetapi dengan vipassana bhawana. Jadi ada para praktisi yang dia tidak melaksanakan samatha bhawana dulu, tapi langsung melaksanakan vipassana bhawana, sehingga mereka mencapai kesucian tapi tidak punya jana, tidak punya adinya. Paham maksudnya? Sekarang kita lanjut yang ke-12, orang biasa yang bermoral. Jadi mereka yang menjalankan sila, orang yang baik, orang yang tahu berterima kasih, orang yang tahu balas budi, orang yang berperilaku baik. Lalu orang biasa yang tidak bermoral, artinya orang biasa yang tidak berperilaku tidak baik, tidak tahu terima kasih, tidak tahu balas budi. Tapi tetap kita bantu juga dia. Ya kan, belas kasihan, karena belas kasihan. Objek pemberian. Ya, karena belas kasihan. Lalu yang ke-14 binatang. Jadi misalnya pelihara dogi. Peliharaan. Jadi begini, sekarang untuk manfaatnya kita mulai dari yang paling rendah. Kalau di dalam Dakina Vibhanga Sutta ini Sang Buddha menjelaskan, Romo, kalau kita memberi atau berdana kepada yang pertama binatang, kalau dalam sekali kita memberi kepada binatang, maka besar manfaatnya adalah 100 kali lipat. Kalau kita memberi sama binatang. Maksudnya 100 kali lipat apa nih pahalanya? Pahala pemberian itu. 100 kali lipat dari kebajikan kita yang kita perbuat. Dari nilai yang kita berikan. Katakan kita memberi dia 1 potong daging, maka manfaat kita akan dapat dari 100 potong lagi. Potong itu kalau 100 potong itu 100 kali lipat. Dalam 1 kali pemberian. Oke. Ya. Paham? Ya. Sampai di sini paham? Oke. Kalau orang memberi kepada orang biasa yang tidak bermoral, tidak berperilaku tidak baik, yang tidak tahu balas budi, tidak tahu terima kasih tadi, manfaatnya sekali memberi adalah 1000 kali lipat. Jadi kita misalnya ke betul, kita masih berdana juga sama dia gitu kan? Ya, itu hanya 1000. Kita pemberian. Iya. Bisa kepada pengemis di jalan.
Pokoknya menjalankan mereka janji. orang biasa yang berperilaku tidak baik, tidak tahu terima kasih, tidak tahu balas budi, orang jahat. Nah, itu kalau 1000 kita memberi, satu kali memberi kepada lalu. mereka adalah 1000 kali lipat. Sampai Oke. di sini Romo sudah Oke, paham. betul. Lalu Nah, orang biasa yang bermoral. bermoral, berapa besar manfaatnya adalah 100.000 kali lipat. Wah, itu termasuk ke Orang tua orang kita yang orang bermoral. ya yang menjalankan sila ya. Ya. Baik menjalankan orang biasa yang bermoral. Nah, dalam tanda kutip ini misalnya seorang ini yang sudah melatih diri gitu Mande, itu tetap 100 kali selama dia belum mencapai jana ya. Iya. Ya. Yang bermoral. Tetap 100.000. Yang biasa itu artinya mereka yang belum punya pencapaian jana, belum punya kesucian. Kita orang biasa nggak tahu kan orang itu sudah mencapai jana atau tidak. Biku kalau dia belum mencapai kesucian, belum mencapai jana, dia tergolong orang biasa. Oke. Sampai di sini. Di sini paham Rama? Betul. Kalau binatang itu 100 kali lipat. Kalau pada orang jahat, manusia yang tidak bermoral 1000 kali lipat dalam sekali pemberian. Lalu kepada orang biasa yang bermoral, mereka belum punya jana, belum punya abinya, belum mencapai kesucian ini, tapi dia bermoral, menjalankan sila, tahu berterima kasih, tahu balas budi. Ya, manfaatnya adalah kalau kita memberi kepada mereka itu adalah 100.000 kali lipat. Itu adalah besaran manfaat yang kita peroleh. Nah, kita lanjut nomor 11. Kamu sudah paham? Paham? Saya lanjut. Yang ke-11, kepada orang yang mencapai jana di luar ajaran Buddha, ya agama lain lah. Manfaat besarannya adalah 100.000 kali 100.000 kali lipat. Wah, luar biasa. Ini kalau diangkakan sama dengan 10 miliar. Kalau nggak percaya, Romo itu pakai kalkulator. 10 miliar kali lipat kalau kita memberi kepada orang yang mencapai jana di luar ajaran Buddha. Oke, baik.